Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi cyber ya, materi hukum cyber, cyber law. Saat ini kita akan masuk kepada materi terkait dengan eh, penistaan ya, penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, ini kita lihat ya, waktu 2016 yang lalu ada orasi ya, orasi Ahmad Dhani yang dilaporkan ke kepolisian ya. Orasi Ahmad Dhani ini menghina presiden, dianggap menghina ya, menghina Presiden Jokowi. Nah, kemudian isi orasi itu dikatakan bahwa presiden tidak menghargai para habib dan ulama. Saya sangat sedih dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habib dan ulama. Ingin saya katakan, nah ini kata-kata kotor ya. Nah, ingin saya katakan presiden itu tapi tidak boleh. Nah, dikatakan Hadzai dalam artikelnya kumpulan delik pidana yang mengancam mereka yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap penguasa negara. Nah, jadi kalau ada unsur untuk mengajak permusuhan, kebencian itu terkena ya pasal-pasal yang eh, sesuai dengan KUHP ya, pasal penghinaan. Nah, ini ada sifat atau watak karet yang menganut asas non limitatif. Artinya siapapun itu bisa kena, siapapun yang menghina ya. Ini berangkat dari presumption of guilty ya. Semua yang diduga bersalah, presumption of innocence ya, praduga tak bersalah. Kemudian hukum pidana mensyaratkan batas-batas yang jelas secara formal, material atau tuduhan tindak pidana yang dilakukan seseorang. Nah, ini batas-batasnya ya, yang justru tidak dipenuhi dalam pasal-pasal Hadzai artikel ya, hukum eh, penghinaan ya, pencemaran nama baik. Penghinaan terhadap pemerintah yang sah 154 KUHP. Barang siapa yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, merendahkan pemerintah, diancam dengan pidana 7 tahun ya paling lama. Dan dendanya bisa sampai Rp4.500. Nah, ini ya. 155 juga ya, mempertunjukkan, menempelkan, menyiarkan di muka umum permusuhan, kebencian ya, terhadap pemerintah dengan maksud yang isinya diketahui oleh umum diancam pidana 4 tahun 6 bulan paling lama dan denda 4.500. Nah, ini sudah dicabut ya oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2007. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden itu selama-lamanya jadi 6 tahun ya dengan denda yang sama. Nah, ini bunyinya ya. Jadi presiden dan wakil presiden itu dihina ya, dihukum 1 tahun 4 bulan kalau untuk presiden dan wakil presiden. 134, 36, 37 dicabut terkait dengan permohonan Egy Sujana yang diponis 9 bulan karena menuduh Presiden SBY menerima mobil mewah. Nah, ada juga penghinaan terhadap penguasa yang sah ya. 142 KUHP itu 5 tahun penjara, 143, 144 itu 5 tahun, wakil negara asing ya. 207 sampai 209 itu 6 bulan ya. 207 ini dengan sengaja di muka umum menghina penguasa atau badan hukum 1 tahun 6 bulan dan penjara, denda paling banyak 4.500. Nah, delik ini berdasarkan putusan MK harus delik aduan. Jadi pengusaha itu yang mengadu ya. Ini juga 160 barang siapa yang eh, di muka umum dengan lisan dan tulisan menghasut melakukan perbuatan pidana, kekerasan terhadap penguasa, tidak menuruti undang-undang, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp4.500.
Nah, berdasarkan MK ini pasal 160 itu artinya tindak pidana jika hasutan itu mengakibatkan terjadinya kerusuhan, perkelahian, dan pembunuhan, itu baru ya dipakai. Tapi kalau tidak ada kerusuhan, perkelahian, dan pembunuhan, maka menghasut ini tidak bisa dibuktikan. Nah, ini terjadi ya. 2016 akhirnya Ahmad Dhani dilaporkan menghina presiden. Ini pengacaranya mengatakan Ahmad Dhani tidak punya niat buruk sama sekali dengan Ahok. Nah, ini ada Muhammad Arsad ya. Dia ini juga merupakan salah satu yang ditahan. Nah, ini ada Nuni Wulandari ya. Sumpah ngakak lihat presiden yang satu ini. Nah, ini ya. Dikatakan orang stres, made in Cina. Nah, ini benar-benar suatu penghinaan. Nah, pencemaran nama baik dan penghinaan pribadi dalam KUHP itu ada di 310 dan sampai dengan 321. Nah, ada di 317 itu fitnah, memberitakan palsu, pengaduan palsu ya 317 ya. 4 tahun. Jadi jangan sampai kita mengadu atau memberitahu hal-hal yang tidak benar. 320, 321 itu penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, 4 bulan penjara. Nah, ini nih pasal-pasal penghinaan, penistaan, dan fitnah. Bisa dilihat ya, penghinaan itu menyerang kehormatan nama baik, menuduh sesuatu supaya diketahui umum. 310 ya, 9 bulan. Sedangkan penistaan ini menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduh suatu hal yang dilakukan dengan tulisan dan gambar. Ini ancaman 1 tahun 4 bulan. Kemudian fitnah menyerang kehormatan nama baik dengan menuduh suatu hal termasuk yang dilakukan dengan tulisan dan gambar supaya diketahui dengan umum, tapi penyerangan tidak dapat membuktikan penyerang itu tidak dapat membuktikan pernyataannya. Jadi yang nyerang itu sebenarnya nggak bisa dibuktikan, jadi fitnah ya. Kalau menista ini dia banyak menghina suatu agama, suku ya, melecehkan ya. Nah, menghina ini orang ya. Nah, pasal 3110 bukan merupakan pencemaran, dikatakan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena membela diri. Nah, ini ada penghinaan ringan ya. Kalau penghinaannya termasuk menurut tafsir ahli hukum, selain pemakaian adalah tindakan seperti meludahi, memegang kepala, dan melepaskan penutup kepala orang lain ya, itu bisa masuk penghinaan ringan cuma 4 bulan, 2 minggu ya. Denda tetap 4.500. Nah, sekarang kita masuk ITE-nya ya. Nah, dalam ITE-nya ini di pasal 27 juga ada ya, setiap orang kalau dia mau mendistribusikan dokumen elektronik, informasi yang muatannya penghinaan atau pencemaran nama baik itu kena penjara 4 tahun ya paling lama, denda 1 miliar. Kemudian esensi penghinaan atau pencemaran nama baik ini perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut itu rusak ya. Nah, Susilo ini menyatakan pasal 310 KUHP menghina adalah menyerang kehormatan nama baik. Yang diserang merasa malu dan kehormatan yang diserang ini mengenai nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Jadi benar-benar nama baik ya yang dilecehkan. Tapi kalau di ITE dia menggunakan ini ya, aturan media sosial ya, dokumen elektronik menghinanya. Nah, apakah penghinaan adalah delik biasa atau aduan? Nah, dalam KUHP tegas bahwa penghinaan itu sebenarnya aduan, harus ada yang mengadu. Kalau tidak ada yang mengadu, maka tidak ada pidana dalam situ. Nah, revisi Undang-Undang ITE penghinaan pencemaran nama baik itu adalah delik aduan untuk yang 2016 ya, karena sekarang ini sudah ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
Nah, pembuktian penghinaan pencemaran nama baik, tercemar dan rusakkan nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan, ya. Jadi bukan orang lain atau polisi sendiri menangkap. Jadi benar orang yang bersangkutan itu harus melapor. Tidak boleh asal tangkap kalau tidak ada laporan. Maka dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteksnya itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Benarkah ada muatan pencemaran atau hanya sekedar kritikan? Nah, konten ini seperti tulisan, gambar, ucapan, informasi yang dinilai secara subjektif oleh korban yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Korban juga harus membuktikan kerugian yang dialaminya akibat kehormatan yang dicederai. Sedangkan konteks mencakup gambar mengenai suasana hati korban dan pelaku dan maksud tujuan si pelaku menyebarkan hal tersebut dan juga kepentingan yang ada dalam penyebaran tersebut. Konteks berperan untuk memberikan nilai objektif ya terhadap konten ya. Nah, karena itu di situ perlu ada pendapat ahli. Biasa dalam tuntutan ITE ya laporan pidana ITE persidangan juga perlu ada ahli seperti ahli bahasa, ahli psikologi, ya, ahli ITE, komunikasi, bahkan sampai ahli hukum pidana cybernya juga diperlukan ya. Nah, bagaimana kalau di media massa ya ada penerbitan berita palsu yang menyebabkan kerugian finansial, merusak nama baik atau reputasi, merendahkan, mengakibatkan penderitaan mental. Nah, seorang yang bisa membuktikan dirinya dirugikan sebuah foto, berita ya, itu bisa dikenakan pasal yang sama ya, baik itu ITE maupun KUHP, pencemaran nama baik. Nah, banyak sekali wartawan ya, media menerbitkan suatu berita yang belum tentu benar ya, baru diduga korupsi sudah disebar bahwa kepala dinas ini korupsi, bahwa kepala desa ini korupsi. Nah, wartawan itu dalam menerbitkan punya etika. Jadi jangan sampai dia yang malah kena laporan bahwa dia mencemarkan nama baik. Karena yang boleh membuktikan salah atau benarnya itu adalah pengadilan. Sebelum ada putusan dari hakim pengadilan, maka semua masih belum tentu kebenarannya. Sehingga media massa pun bisa dituntut baik itu melalui media internet, ITE maupun media cetak ya, bisa dituntut pidananya dan juga bisa dilaporkan kepada pengawas media itu sendiri. Ini ada contoh ya penghinaan terhadap berita media cetak tahun 89 nih. Ya, dia memberitakan banyak makanan yang dihasilkan. Ternyata makanan itu mengandung babi katanya. Nah, padahal berita itu bohong. Kemudian juga ada berita pos kota ya, permainan sidang tilang di PN Jakarta Pusat semakin gila. Nah, ini pencemaran nama baik ya. Terus ada cinta segitiga dua jenderal. Nah, ya pengen korannya supaya dibaca, medianya dibaca, tapi dia ternyata melakukan penghinaan. Kemudian tender proyek KKN gubernur. Nah, ya kalau tidak bisa membuktikan benar ada korupsi, kolusi dan nepotisme gubernur ya dalam proyek-proyeknya ya jangan sampai membuat berita seperti itu karena yang punya kewenangan untuk menentukan apakah dia korupsi atau bukan itu harus ada penyelidikan kepolisian sampai putusan pengadilan. Nah, ada juga ya judul majalah obat terlarang. Nah, nama Tommy disebut. Nah, Tommy akhirnya menggugat ya. Kemudian ini juga Kabakin terima 400 miliar di balik setoran pribadi. Nah, ini ya bahasa-bahasa yang membakar, memecahkan, menyulut suatu fitnah ya. Nah, ini ya Tommy Winata Fish Tempo. Ada Tommy di Tenabang.
Nah, jadi landasan-landasan yang bisa melindungi wartawan dari tuntutan pencemaran nama baik ini kebenaran yang pertama. Jika memang benar reporter itu bisa menunjukkan bukti dalam beritanya, maka dia tidak bisa dituntut. Karena itu memang ada kekebalan hukum pers untuk menyiarkan suatu kebenaran. Kemudian privilege, segala sesuatu yang diungkapkan secara publik dan resmi ya, baik di lingkungan legislatif maupun yudikatif, tidak peduli benar atau tidak bisa ditulis dan dipublikasikan. Jadi memang kalau ada ungkapan publik, berita, putusan, kebijakan apapun ya ditulis. Nah, kemudian kritik. Nah, kritik harus berdasarkan fakta, tak boleh menyerang pribadi ya. Jadi ada kritik, pandangan dalam penulisan koran itu tidak masalah ya. Jadi itu sedikit ya terkait dengan penghinaan, penistaan dan fitnah. Mungkin itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.